Saya atas nama Ketua MUI Kabupaten Nagan Komering Ulu dan pengurus menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kan organisasi ini itu paling kecil modalnya. Kalau kita harus buat sebuah dinas yang melaksanakan tugas MUI ini, itu butuh dana berapa miliar untuk satu bulan? Ya. Lanjutkan. Ini kan caknya lah ada perubahan di skripmu ini. Yang dulu kusam, sekarang agak cantik nih. Saya lah habis dibedain udah. Ini bukan cantik lagi, memang bukan agak cantik lagi, memang cantik nih. Iya. Kalau seakan-akan kurang menghargai, ini agak cantik, ini sudah luar biasa cantik. Ini juga tidak terlepas dari partisipasi, dukungan dari Pak Bupati Oku, dari Pak Teddy Melonsa, dari Pak Wakil Bupati dan beberapa kepala dinas dan donatur yang lainnya. Antaranya kita mendapatkan support dana 10 juta dari Pak Teddy. Itu kita gunakan untuk membangun kamar mandi, renovasi renovasi WC, kemudian buat dapur tempat masak MUI. Ini sudah punya tempat masak dan lengkap dapurnya itu. Kemudian masih sisa uang itu kita gunakan untuk mengecat ulang bagian dalam. Jadi MUI ini terus kita buat pintu ke belakang itu semua dana Pak Teddy. Kemudian kemarin kita minta juga bantuan untuk pengairan kamar mandi, karena saya katakan ada kamar mandi tidak punya air sama beboong. Iya. Kita buat tower Tedmon, kemudian ada instalasi ke dalam. Itu tower itu alhamdulillah dibantu oleh Pak Wabu. Pak Wabu Marjito bantu tower. Kemudian Tedmonnya dari Dirut PDAM. Oh, wajar. Ya, sekalian ya Bos Banyu. Sekalian kata aku kayak isinya juga. Nah, ya, alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti. Ya, kebutuhan Banyunya dipenuhi oleh Pak PDAM, Dirut PDAM itu MUI. Kemudian untuk tempat dudukan Tower Tedmon itu dibantu oleh Pak Mustafa Masjid Sejadah. Oh, ya, toke sawit. Iya. Toke sawit. Alhamdulillah barokah buat mereka semua. Kemudian ini Mas Imam sudah merasakan duduk di kursi yang agak empuk kan? Agak panas ini. Ya. Karena agak panas, agak empuk Mas Imam. Kalau dulu kan di kursi plastik itu. Ya, agak keras kan? Ya. Keras. Kemudian mejanya kemarin itu kan agak reot-reot. Nah, meja ini yang baru ini Imam, yang bagus ini bantuan dari Kadis Perikanan Pak Juarsa. Pak Juarsa. Ya, dibantu 3 meja ini. 3 meja dibantu yang ini. Kemudian ditambah lagi 1, jadi 4 meja dari Pak Juarsa. Kemudian ada bantuan uang dari Pak Yansani SR itu 2.500.000, dari Pak Priyatno Darmadi 3 juta, kemudian dari Pak Yoyin itu 2 juta, ada juga bantuan dari Pak Imron Gojek, Ketua KONI, ya, Imron lantik sama tuh Pak Ketua. Itu ada bantuan dari Pak Ketua KONI 1 juta. Itu sudah kita belikan kursi ini, kursi yang putar-putar ini, yang muter-muter ya, biar sedikit agak ya nyaman lah di kantor ini. Ada 7 ini kita beli Pak, semua ada 7 buah kita beli ini di dalam, di ruangan dalam. Kemudian kursi stainless ini juga kita beli 10 buah kita beli pada saat dan masih dalam perjalanan ini kita mau belikan kembang lagi nih Simam biar tambah cantik. Dia berbunga ya, ya berbunga-bunga. Kayak berbunga-bunga kan. Alhamdulillah Mas Imam, dan kita juga di masa kepengurusan kita ini kita sudah punya pengeras suara salon. Ini cukup lumayan di Batu Raja ini. Itu bantu dari Pak Rizal Sargi. Yang hotel Redanto. Ya, Redanto, Pak Rizal Sargi. Kemudian ada kulkas, sudah kita punya kulkas Mas Imam. Kalau mau minum dingin-dingin itu dari teman-teman itu ya, dari teman-teman pengurus juga ya. Kemudian dari Ustadz Abu Soleh juga ya. Itu kita beli. Jadi alhamdulillah ini, dan kita masih akan berusaha dari hari ke hari, selain uang bantuan itu digunakan untuk biaya operasional
Sapari Dakwah juga kita gunakan untuk mempercantik gedung ini. Termasuk ini. Nah ini baru lupa saya. Ini logo ini MUI ini kalau tidak salah ini dari salah seorang jurnalis. Iya, jurnalis. Ya, ini bantuan dari kolaborasi. Dari beliau ya. Barangkali beliau mau berinfak sedikit dari rezekinya ya. Jadi dari Mas Imam Nuryadin ya. Nggak jadi buat ganti merek Koko 1 gitu kan. Dan atas jasa beliau juga kemarin beliau yang membuat mengonekkan ke Kominfo ya. Nah, kita dibantu internet gratis ya. Alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih Pak Kadin Kominfo ya. Pak Mirdaili ya. Yang sudah bantu kita untuk internet gratis ya. Barokah. Ya, bukan internetnya saja, gratisnya itu ya. Tinggal pakai. Ya, itu luar biasa. Ya, internet gratis itu juga atas ya usaha Mas Imam ya. Termasuk TV kita sudah hidup kembali Mas Imam. Kalau kembali itu tidak bisa hidup karena parabolanya itu dicuri orang, dimanfaatkan. Ya. Yang lebih memanfaatkan itu. Ya kira-kira seperti itu lah. Tapi tidak izin itu jadi masalah. Kemudian sudah ada lagi dari toko Anita ya. Dari toko Anita. Mitra kita. Ya, mitra toko 1 ya. Selamat toko 1 ini luar biasa. Punya perhatian dengan dakwah MUI ya. Kan mau toko 1. Iya. Alhamdulillah. Jadi artinya semua ini dari umat. Dari umat yang punya perhatian. Untuk umat. Ya. Dan oleh umat Oleh umat, dan mudah-mudahan apa yang kebaikan mereka itu akan menjadi sabab mereka rezekinya bertambah, sehat selalu, dan mereka sukses dunia dan akhirat. Amin. Dan dari percantik ini yang kurang apa tadi? Atau cukup? Kita ini udah pernah cukup Mas Imam, selalu kurang saja. Jadi saya sudah berencana semua teman-teman ini sudah kita chat semua, tapi pelapornya belum kita chat. Ingin juga nanti kalau punya dana pelapornya kita chat, yang lubang-lubang ini Mas Imam kita renovasi ya. Kita renovasi pelapornya ini biar tambah sejuk. Dan kita ini yang jelas saya masih membutuhkan bantuan dari para agnia, orang-orang yang dermawan yang ingin membantu MUI dan kelancaran kita. Kita belum punya laptop untuk laptop milik MUI kantor. Jadi sekarang kita masih memanfaatkan punya pribadi, termasuklah printer juga kita masih memanfaatkan yang pribadi. Jadi kita masih ada printer saya sendiri, kemudian ada printer Staris umum ya, Staris umum juga maka masih pakai laptop pribadi ya. Ya saya berharap tidak pakai laptop pribadi lagi ke depan, itu kita sudah pakai laptop memang inventaris MUI, termasuk Infokus dan sebagainya. Jadi yang masih banyak kurang ini untuk urusan kesekretariatan kita. Ya, halal. Ustaz, ini kan Ramadan besok, Pak Ketua puasa. Insya Allah. Kita harus menunggu sedang isbat dulu sore ini. Oh iya. Isbat, ya. Artinya besok puasa hari pertama. Ya, sebagai kapasitas saya Ketua MUI Kabupaten Agam Kurikulum, saya mengajak kita untuk bersabar menunggu isbat dulu. Isbat pemerintah ya. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan berpuasa untuk Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, maka besok itu malam ini sudah sahur kita pasti pertama ya untuk warga Muhammadiyah. Dan yang belum, ya, mari kita saling menghargai dan saling menghormati dengan keyakinan masing-masing. Ya. Jangan sekutu kontuan. Ya itu. Kamu Muhammadiyah, ya. Kamu aku Muhammad ini. Karena masing-masing kan punya dalil yang kita masing-masing. Nah di Ramadan ini apa kira-kira ini Pak Ketua program MUI gitu? Dari jauh hari MUI itu sudah membuat sebuah program Sapari Dakwah, yaitu Sapari Ramadan. Sebagaimana juga tahun-tahun yang lalu kita juga sudah melaksanakan Sapari Ramadan itu. Sapari Ramadan itu kita awali dengan buka bersama, kemudian sholat berjamaah, sholat tarawih bersama. Habis sholat tarawih kita adakan acara Ramatama. Kemudian ada tausiah agama yang berkaitan dengan Ramadan, yang tidak lain tujuannya selain silaturahim, mempererat hubungan antara majelis ulama dengan para pengurus masjid, para tokoh agama di masyarakat. Ya, kita harapkan ini juga bisa menjaring aspirasi datang dari masyarakat. Jangan terdewa Pak Ketua ini. Betul. Karena menjaring aspirasi itu bukan cuma tugas anggota dewan, tapi semua MUI. Ya khususnya kalau MUI itu. Ini tentang Ustaz. Aku balik.
Kopi tak, iya. Yang jelas kalau di MUI ini ya semua itu siap. Ya. Tidak, Udah, air putih saja. Air putih, ya. Wes. Makasih, Pak Ustadz. Tentara ini kalau sudah di sini dia melepaskan jabatannya di luar. Nah, Iya. tentara masuk kiai. Makanya di MUI ini lengkap Mas Imam, semuanya ada. Ada jurnalisnya, ada tentaranya di sini kan. Benar-benar. Ada semua di sini. Tidak semuanya kiai. Kalau di MUI ini semuanya kiai, tidak jalan juga MUI ini. Ya. Kalau semuanya kiai. Artinya tidak cukup cuma berdoa ngaji, Bang. Iya, memang banyak faktor lain. Ya, ada administratornya yang handal, yang kita rekrut di sini. Yang jelas siapa saja yang memang sudah bersedia untuk mewakafkan dirinya untuk berjuang berdakwah bersama MUI, yuk mari sama-sama kumpul di sini. Kejar lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala, ya, tidak pada punya gaji. Ingat kemen haji. Berhubung pengurus MUI ini juga masing-masing itu banyak yang sibuk juga dengan jadwal masing-masing. Maka kita sudah mengambil kesepakatan dalam rapat kemarin bahwa Safari Ramadan MUI akan kita laksanakan 4 kali. 4 atau 5? 4 kali yang resmi. Terjadwal. Ya, terjadwal. Kemudian ada tambahan dari Masjid Al-Wahab sehingga jadi 5. Itu dijadwalkan 4 kali, setiap minggu 1 kali. Ya, dan dalam rangka untuk mengakomodir keinginan daripada pengurus-pengurus masjid. Dan istimewanya Safari kali ini kita bersama-sama dengan Pemda Oku. Oku satu dong. Ya, dengan Oku satu. Ya, karena Pak Bupati kita luar biasa. Beliau ingin bersama-sama dengan MUI untuk Safari Ramadan ini. Dan insya Allah dalam Safari Ramadan ini kita dibiarkan penuh oleh Oku satu. Amin. Ya, Oku satu, ya, betul. siap untuk membackup kita. Nah, itu mulai kapan untuk Pak Ketua? Itu mulai dari minggu pertama. Di penghujung minggu pertama itu kita sudah Tanggal 28 ya? Ya, tanggal 28. Ya. Dan minggu kedua, minggu 3 dan minggu keempat. Jadi setiap minggu berarti? Ya, setiap minggu. Wow, berarti di tempatnya di kota dan di luar kota? Ada di Lubuk Raja. Ya, ada di Lubuk Raja. Kemudian di kota ini tidak salah di Masjid Al-Wahab. Kemudian ada lagi di Masjid Muhajirin kemarin itu. Dan Darun Najah di Lubuk Raja. Jauh. Ya, pokoknya jauh. Satu itu tempatnya Mas Juremi. Oh ya, Pak Haji. Ya. Itu salah satunya ya. Ya. Nah, rangkaian safari subuh, safari Ramadan apa, Pak? Mungkin sholat terakhir, sholat maghrib. Kita mulai dari buka puasa bersama. Kan? Oku satu. Makan gratis, buka bersama. Ya, kita buka bersama. Buka bersama. Ya, sholat maghrib berjamaah. Tarawih bersama. Kemudian tausiah. Tama-tama dan langsung tausiah. Nah, ini kan tentunya kan perlu ustazah ya, yang mumpuni nih. Kita di MUI tidak kurang Gudangnya ya berarti? gudangnya, karena hampir seluruh pimpinan pondok pesantren itu tergabung dalam MUI. Ada Kiai Abdul Muhajirin, ada Kiai Haji Zulpan Baron, ada Kiai Haji Ustadz Karim Mukrom, ada lagi Ustadz Kiai Edi Prizal. Yang kundang itu? Iya, Kiai Haji Topan, kemudian Gus Mut dan sebagainya. Sekali lagi jangan. Ya, Saiful Asrori. Bukan. Ustadz Teguh. Nah, itu ketua satu kita itu. Oh, bahaya itu, Be. Al-Mukarram. Itu ketua satu kita. Selain Ramadan kita punya kegiatan, setiap komisi itu punya masing-masing kegiatan rutinitas. Komisi dakwah yang digawangi oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Karim Mukrom. Itu ada 2 kegiatan yang terus menerus, yaitu satu safari subuh yang kita laksanakan. Safari subuh ini setiap subuh Sabtu di dalam kota atau di pinggiran kota. Sedangkan untuk masjid-masjid yang di luar kota, kecamatan jauh seperti Peninjauan, KPR, Sino Peninjauan, Ologan, sebagainya, itu kita ada punya program safari Jumat. Dan safari Jumat ini alhamdulillah hari ini kita dibantu oleh Pemda, dibantu bis plus BBM dan sopir. Nah, mungkin ke depan sekalian ininya mungkin. Apa namanya itu insentifnya? Kita tidak minta, tapi kalau dikasih dan nolak. Nah, itu. Itu memang sudah berjalan, Ketua ya? Sudah berjalan ya
lebih 2 tahun kalau safari subuh itu sudah berjalan ya, sudah mulai berjalan safari subuh seperti Jumat. Dan kalau safari Jumat itu sudah 10 kita 13 kecamatan sudah full. 13 kecamatan itu. Safari subuh juga sudah banyak juga karena setiap hari Sabtu. Itu komisi dakwah. Kemudian ada satu komisi pendidikan dan kaderisasi. Ini leader itu ketua komisinya Pak Dr. Ibnu Sodik. Dr. Haji Ibnu Sodik. Kita masuk ke sekolah-sekolah. Ke SMA, masuk ke SMA, masuk ke sekolah kejuruan, masuk ke universitas, perguruan tinggi. Kita memberikan dakwah. Ya, untuk memberikan penerangan kepada remaja-remaja kita, generasi muda kita. Harapan kita mereka tidak terjebak dengan pergaulan bebas, kemudian tidak terjebak dengan narkoba dan sebagainya. Itu kita berusaha untuk masuk ke sana. Karena kalau kita cuma ke masjid, mereka kadang-kadang tidak ada di masjid, jadi dakwah kita tidak nyampai. Ya, kalau kita dakwah di masjid itu berapa orang yang dengar kita cuman. Makanya kita kejar ke sekolah-sekolah. Yang tidak ketemu di sekolah-sekolah, kita kejar ke instansi-instansi pemerintah. UPD ya. Ya, kita masuk ke UPD, ke perusahaan-perusahaan yang saya minta kelola sama komisi ukhuwah. Yang ketua komisinya Bapak Dr. Nanda Sajurhan Tanjung. Ya, terakhir kita masuk di BKPSDM, Kabupaten Komering Ulu. Itu kita masuk ke instansi pemerintah, karena juga sebagian pegawai-pegawai yang ada di instansi pemerintah, mereka juga tidak ke masjid. Akhirnya tidak ketemu, kita kejar ke sana. Kalaupun tidak ketemu mereka di organisasi, tidak ketemu di instansi pemerintah, kita kejar lagi sampai ke rutan kita kejar. Ada yang tidak ketemu di masjid, tidak ketemu di kantor, ketemunya di rutan. Karena bermasalah. Jadi yang penting bagaimana caranya supaya dakwah kita ini sampai seluruh segmen. Iya, seluruh segmen kita kejar sampai ke rutan. Itu di bawah asuhan Komisi Hukum dan Perundang-undangan Pak Mardensi SH yang komandonya. Kita masuk ke rutan-rutan, itu kita berharap bisa memberikan penerangan pada rutan, karena kita berharap nanti setelah mereka keluar dari masa tahanan, habis masa tahanan keluar bermasyarakat, mereka bisa menjadi masyarakat yang baik, orang yang baik. Bertobat ya, bertobat lah. Kita masuk situ agar mereka mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan, keluar bisa jadi orang baik-baik. Kan Tuhan saja memberi ampunan kepada orang, ampun. Apalagi ya kita harus memberikan tempat bagi mereka untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Itu tujuan kita masuk ke rutan-rutan. Nah, itu kan dari sekolah umum banyak. Ya. Nah, untuk sekolah agama, pesantren juga kita masuk melalui leader. Sudah. Itu Al-Azhar sudah kita. Al-Azhar ya. Kita sudah masuk. Kita akan berencana. Kemudian yang Al-Muyasar, Sejiwa, kita sudah ke sana. Sudah ke sana. Pesantren-pesantren juga kita masuk ke sana. Membawa ustadz-ustadz kita untuk memberikan penerangan sekaligus tanya jawab dengan para santri-santri yang di sana. Kemudian ada lagi, kita juga masuk ke Majelis Salim. Itu di bawah komando Komisi PPRK, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Di bawah asuhan Ibu Dr. di bawah asuhan Ibu Haja Fauzia SAG. Ya, kita masuk berapa Majelis Salim. Kemarin kita sampai 9 Haji. PKMT 9 Haji kita masuk di situ memberikan ceramah. Ya, terus itu akan bergulir terus. Ya. Sehingga kegiatan kita full sih, Mam. Ya. Tidak capek. Ya, tidak capek teman-teman ini ya. Pokoknya teman-teman ini saya alhamdulillah tidak ada yang pernah menanyakan upah. Di sini pusat yang itu tidak karena memang luar biasa mereka bekerja untuk MUI. Mudah-mudahan ada terus perhatian dari para agnia, dari pemerintah agar tambah semangat di MUI ini ya. Benar-benar kan itu ya. Itulah yang utama kan. Inilah yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Jadi kalau satu sisi pemerintah daerah itu melakukan tugasnya sebagai eksekutif, kita membantu pemerintah bermitra dalam rangka membina mental spiritual umat ini. Karena yakinlah pembangunan di Kabupaten Oku ini sulit untuk berjalan dengan baik kalau mentalnya rusak. Benar. Tapi kalau akhlaknya baik, mentalnya bagus, insya Allah pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Selama ini ya, berapa ketua? Tidak baiklah kita membanding-bandingkan sekarang. Biarlah masyarakat saja. Makanya mau turun gitu biarlah masyarakat saja yang memberikan penilaian. Tak baiklah kita untuk menilai-nilai itu. Karena kita juga belum tentu terbaik. Cukup malaikat menilai kita. Itu masih Nah, program itu akan terus dilanjutkan. Terus dilanjutkan. Tapi istiqomah dilanjutkan. Ada yang mau bantu atau tidak mau bantu, tetap kita melanjutkan itu. Dan masih perlu untuk diketahui. Ini memberdayakan organisasi ini itu paling kecil modalnya.
Kalau kita harus buat sebuah dinas yang melaksanakan tugas MUI ini, itu butuh dana berapa miliar untuk satu bulan. Ya. Belum lagi gaji pegawainya dan sebagainya. Nah, dengan memberdayakan organisasi ini, dengan dana apa adanya, bisa berjalan dengan baik. Artinya kita sudah membantu pemerintah dengan dana yang kecil. Marok itu ya? Ya, dengan dana yang sangat kecil yang bisa membantu tugas itu. Kalau harus mendirikan sebuah instansi yang mengerjakan tugas MUI ini, ya lumayan besar tugas yang harus dikeluarkan. Artinya selama ini antara ulama dan Umarok sudah klik berkolaborasi gitu ya Ketua ya? Alhamdulillah. Itu baru atau sudah selama ini? Ya, pokoknya yang sekarang saja yang saya tidak mau komentar yang lalu-lalu itu. Yang lebih lalu. Ya, pokoknya ya. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Ya, perhatian pemerintah ya. Nah, terkait perhatian nih. Nah, mungkin terkait masalah ada dana hibah kalau salah dari ini. Betul. Perlu peningkatan ya kira-kira dari sekarang nih? Bukan lagi perlu. Ya. Sangat. Sangat diperlukan dengan kondisi kegiatan kita yang full. Kegiatan yang full. Karena selama ini kegiatan-kegiatan itu semuanya non budgeter. Tidak ada budget yang kita keluarkan dari kegiatan yang tadi. Karena dana hibah 100 juta satu tahun itu ya sekedar operasional dan kegiatan-kegiatan insidental yang cuma berapa kali. Kita cuma bisa melaksanakan tahun kemarin kita dapat 100 juta. Itu masing-masing komisi cuma untuk melaksanakan satu kegiatan. Ada satu komisi yang 5 juta, ada yang 3 juta. Kita punya 10 komisi Mas Imam. Belum lagi operasional. Jadi kalau 100 juta itu dibagi 10, itu cuma 10 juta, belum lagi operasional kita. Jadi kalau kegiatannya kita maksimal yang full tadi, mau kita bebankan ke dana hibah, maka dana hibah itu sangat tidak akan mencukupi 100 juta. Idealnya berapa? Ya idealnya, ya minimal MUI itu 1 tahun, minimal punya dana kira-kira 300 sampai 400 juta. 300 juta. Ya. Artinya perlu peningkatan untuk ke depan, Pak. Oku satu. Ya, mohon maaf, saya berani menyampaikan ini karena memang kita bukan cuma sekedar nama. Kita berusaha MUI Oku ini betul-betul bisa membantu tugas pemerintah dalam mengayomi umat, dalam membina umat. Bukan sekedar label. Bukan sekedar label. Ya, kalau sekedar label, tidak usah pakai dana juga, tidak perlu. Mohon maaf, kalau kita organisasi tidak berbuat dan tidak berkarya, tidak melakukan sesuatu kegiatan, ya untuk apa kita minta dana hibah? Untuk begaya-begayan mungkin. Ya. Mungkin untuk pribadi tanda kutip itu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita. Amin. Insyaallah tidak. Nah, terakhir Pak Ketua, ini kan mau puasa nih. Himbauan mungkin ajakan kepada pertama nih para rumah makan misalnya kan, kemudian tempat hiburan, ya dan sebagainya lah, mungkin ada himbauan, silakan. Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengusaha restoran agar kiranya dapat menghormati dan menghargai orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Artinya, kalaupun memang bisa tidak membuka restorannya di siang hari, itu bagus, ya. Sangat bagus sekali. Tapi kalaupun memang masih tetap harus buka karena mengakomodir orang yang tidak berpuasa, maka hendaklah memasang penutup. Artinya tidak terbuka. Ya, ini adalah sebuah etika, ya, sebuah etika kita kepada orang yang berpuasa. Walaupun sebenarnya orang berpuasa itu tidak akan tergoda, tidak akan tergoda, ya. Tapi ini sebuah etika saja, etika kita kepada orang yang berpuasa. Kemudian pada pengusaha-pengusaha yang punya hiburan malam. Ya, kalau sebenarnya kalau ditanya dengan saya gimana yang hiburan malam? Hiburan malam itu kalau memang itu punya potensi maksiat, ya ditutup sekali, bukan cuma di bulan Ramadan. Potensi maksiat itu kan? Punya potensi maksiat, dia punya potensi maksiat. Tapi kalau hiburan itu tidak ada potensi maksiatnya, ya silakan saja. Menyesuaikan. Tapi kalau itu dia memang punya potensi maksiat, maksud saya di dalamnya itu terjadi transaksi narkoba. Di dalamnya itu ada transaksi minuman beralkohol, mabuk-mabukan. Kemudian di dalamnya itu ada tarian-tarian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai sosial kita. Maka itu sebaiknya ya sudah tidak perlu tutup saja, ya. Tapi kalau hiburan itu memang hiburan keluarga yang tidak punya potensi maksiat, ya silakan saja. Jadi kuncinya kalau saya itu saja, selama itu hiburan itu tidak punya potensi maksiat, tidak masalah.
Cuman kalau di bulan Ramadan ini tentunya mengganggu kalau hiburan itu masih dioperasionalkan. Karena kita, Mas Imam, habis sholat taraweh kita makan. Ya. Kan nunggu sebentar sholat isya, habis sholat isya kita sholat taraweh. Itu selesainya sudah tengah malam. Dan kita malam itu harus tadarus. Ya. Kemudian kita akan bangun untuk subuh dan sebagainya. Sahur Ya. Jadi kalau hiburan itu masih tetap berjalan, ini sama saja tidak menghargai ritual yang ini. Padahal masyarakat Oku ini mayoritas beragama Islam. Jadi juga harus kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Karena daerah kita ini mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu, ini jadi pertimbangan pula. Kalau di sini minoritas umat Islam, barangkali Ramadannya tidak begitu jadi pertimbangan, ya. Tapi kita mayoritas. Itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang beragama lain yang sudah melakukan upaya toleransi yang luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya, ya, sampai tahun-tahun sekarang. Dan tahun-tahun ini ya toleransi. Dan toleransi itu tidak mesti harus saling mengikuti, tapi toleransi itu saling menghormati dan menghargai agama lain dalam melaksanakan ibadah. Nah, untuk yang di masjid ini Pak Ketua kan lagi sholat juger. Kaget kan ada suara apa tuh? Percon. Nah, mungkin sekaligus kalau makmumnya yang kaget masih mending, yang kaget imamnya. Imamnya kaget, ya imamnya kaget melompat, makmumnya melompat galau. Ya oleh sebab itu untuk para orang tua, karena saya yakin ini banyak kan anak-anak. Kalau orang tua yang sudah main perconan seperti ya itu barangkali perlu diperiksa ke kesehatan, ya. Tapi ini kan anak-anak. Oleh sebab itu para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak ini perlu untuk dihimbau dari para orang tua masing-masing agar tidak mengganggu kehusukan orang sholat tarawih. Nah, ini sangat tidak baik, ya, dan ini pasti merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita menghimbau anak kita masing-masing untuk melakukan itu. Jadi ajalah anak itu untuk sholat tarawih di masjid. Bukan main percon. Ya, bukan main percon. Ya. Nah, kalau untuk tadarus pakai speaker? Tadarus pakai speaker. Mungkin. Untuk tadarus pakai speaker, ya, barangkali untuk jam-jam yang sudah larut, ya, sudah dalu, ya sudah daru, barangkali tidak usah pakai speaker, ya, cukup dalam, ya, cukup speaker dalam masjid saja, ya. Kecuali kalau sholat tarawih nggak apa-apa, memang itu syiarnya kita sholat tarawih. Tapi kalau sudah selesai sholat tarawih, sebagian teman kita barangkali ada yang mau istirahat karena jam sudah malam, maka yang tadarus selesai tarawih, maka bagusnya pakai speaker dalam saja. Masjid speaker saja. Dalam masjid maksudnya, yang cuman untuk dalam masjid saja speakernya, tidak keluar, ya. Tapi kalau untuk azan harus keluar itu, ya wajib keluar itu. Kalau azan itu wajib keluar dan wajib kuat kalau azan itu, karena mengapa? Karena itu panggilan sholat. Tanda. Ya, tapi kalau ngaji itu tidak usah pakai speaker luar untuk tadarus. Oke, terima kasih Pak Ketua, benar-benar bermanfaat.